أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha secara serius, banyak merenung apakah hari demi hari yang kita lalui mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bertambah rasa takut kita kepada Allah? Bertambah rasa cinta kita untuk mengamalkan perintah-perintah Allah? Dan apakah bertambah rasa takut kita ketika kita terjerumus ke dalam kubang kemaksiatan? Maka inilah nilai-nilai takwa. Dan tidak ada yang mengetahui kualitas ketakwaan seorang hamba melainkan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua penghuni neraka adalah orang-orang yang selama ini terlihat oleh pandangan manusia mereka gemar melakukan kemaksiatan. Mereka ada yang diuji dengan candu narkoba, ada yang diuji dengan korupsi, ada yang terjerumus ke dalam perbuatan zina dan lain sebagainya. Ternyata di antara penghuni neraka itu ada yang rajin beramal, bahkan sampai keletihan dalam beramal saking beratnya dan banyaknya amalan yang dia lakukan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis Thauban, bahwa kata Nabi SAW, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku yang mereka memiliki amal kebaikan yang seperti gunung Tihama, sebuah gunung di Jazirah Arab, besar. Akan tetapi Allah jadikan amalannya beterbangan, sia-sia. Persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, rajin beramal lagi kepayahan namun memasuki api neraka yang sangat panas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini menyebutkan suatu riwayat dari Abu Imran Al-Jawni bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melewati sebuah kuil yang ditinggali seorang rahib Nasrani, seorang pendeta. Umar lalu memanggilnya, "Hai rahib, wahai rahib." Kemudian rahib itu pun menoleh. Kemudian Umar memandangi terus sang rahib tersebut, pendeta tersebut. Dia perhatikan ada banyak bekas ibadah pada tubuh pendeta itu. Lalu tiba-tiba Umar pun menangis. Beliau Amirul Mukminin ditanya, "Apa yang membuatmu nangis?" Beliau mengatakan bahwasanya, "Aku teringat firman Allah yang artinya rajin beramal, amilatun nasibah, lagi keletihan saking banyaknya amal yang dia lakukan. Tasla naran hamiyah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala justru masukkannya ke dalam api neraka yang sangat panas. Itulah yang membuatku menangis."
Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka kalau kita bertanya telah beramal, lalu mengapa mereka masuk ke dalam api neraka? Mereka rajin beribadah namun sia-sia, justru mengantarkan mereka ke dalam api neraka. Apakah Allah menzalimi mereka? Mustahil. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Bahkan Allah mengulang-ulang dalam Al-Qur'an. Allah mengharamkan atas dirinya untuk menzalimi hamba-hambanya. Lalu apa sebabnya? Tentu kembali kepada orang yang mengamalkan perbuatan itu. Barangkali ada kekeliruan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada tata cara yang telah digariskan syariat yang dia langgar. Barangkali ada rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang dia lalaikan sehingga amalannya tidak sempurna. Barangkali niatnya salah, atau barangkali dia tidak mengetahui apa saja hal-hal yang bisa menggugurkan amalan, sehingga dia menganggap dia telah beramal dengan sebaik-baiknya, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menggugurkan amalannya tanpa dia sadari. Sehingga Imam Al-Bukhari mencantumkan satu bab dalam Kitabul Iman, di bab yang ke-36, babu khauful mu'min an yahbita 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Suatu bab yaitu takutnya seorang mukmin kalau kemudian amalnya itu sia-sia, amalnya gugur tanpa dia sadari, tanpa dia mengetahuinya. Maka Nabi SAW telah mengabarkan beberapa sahabat yang mereka berkumpul lebih mengkhawatirkan tentang fitnah Dajjal. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang apa yang paling aku khawatirkan atas kalian dari fitnah Dajjal? Tentu sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Rasul mengatakan, asyirkul khafi, yaitu syirik yang samar. Lalu Rasul mencontohkan, an yusalli an yaquma ar-rajul yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nazari rajulin ilaihi. Seseorang yang berdiri salat membaguskan salatnya karena dia menyangka ada orang yang memperhatikan amalan yang dia perbuat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling khawatir terhadap amalan perbuatannya, sedangkan dia telah bersungguh-sungguh dalam beramal? Bahkan para nabi yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka telah berlomba-lomba dalam kebaikan, mengamalkan amalan saleh. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, bahkan mereka beribadah kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada kami dalam keadaan takut, cemas, khawatir. Bahkan mereka hatinya khusyuk. Mengapa ada perasaan khawatir, merasa takut, tidak merasa aman dari amalan yang telah dia perbuat? Inilah hati orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innal mu'mina jama'a baina al-ihsan wa baina syafaqah. Sesungguhnya orang mukmin itu menggabungkan dua perkara. Ketika dia telah berusaha memperbagus amalannya, dia pun juga merasa khawatir kalau amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik, jama'a baina isa'atin wa amnin. Adapun orang munafik ketika beramal dia menggabungkan dua perkara juga, yaitu selalu menyakiti orang lain dan dia merasa aman kalau amalannya itu ya adalah sudah pasti amalannya yang baik menurut versi mereka. Sedangkan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala modal keimanan, tinggal kita berusaha bagaimana agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Di akhir ayat Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita perhatikan
maka ada pembatal-pembatal amalan. Yang pertama adalah syirik, kemudian yang kedua adalah riya, kemudian di antara pembatal keamalan juga yang bisa kita pahami dari hadis yang disebutkan adalah kita bermaksiat kepada Allah dalam keadaan kita seorang diri, di mana kita menampakkan amalan soleh di hadapan manusia, sedangkan ketika kita seorang diri justru kita merobek tirai dan kita melakukan keharaman-haraman yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul suatu ketika setelah menguburkan salah seorang sahabat di pekuburan Baqi, lalu beliau mengatakan, tidaklah di antara kalian melainkan tempatnya sudah ditentukan di surga atau neraka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika demikian untuk apa kita beramal? Tidakkah kita tawakal saja dengan takdir yang ditakdirkan oleh Allah masing-masing kita? Kata Nabi, lah, tidak. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Silahkan kalian beramal, masing-masing dimudahkan sesuai dengan tulisan takdirnya untuk apa dia diciptakan. Kemudian Nabi membaca, fa amman a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi, mengerjakan apa yang dia telah kerjakan, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, membenarkan janji Allah berupa surga, fasanuyassiruhu lil yusra, kelak kami akan mudahkan jalannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup khutbah kita di siang hari ini, ingat bahwa di antara tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 hal sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah insyirahus sadr, di mana orang setelah beramal soleh dia berusaha untuk mengilmui amalannya terlebih dahulu, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian dia niatkan benar-benar ikhlas karena Allah, kemudian dia mencontoh Nabi, maka semakin lapang dadanya ketika beramal, senang hatinya ketika beramal soleh. Yang kedua adalah al-istiqamatu alal khair, terus istiqamah melakukan kebaikan. Tanda yang ketiga adalah al-musara'atu ala ta'at, bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, tidak pernah dia menunda-nunda kebaikan karena dia tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Segera dia melakukan kebaikan, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-hadar minas sayyi'at, dia sangat berhati-hati terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan keburukan, karena sangat boleh jadi amal-amal soleh, pahala yang sudah dilakukan itu boleh jadi gugur pahalanya dikarenakan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan, gugurkan pahala amal soleh kalian dengan kalian riya, dengan kalian sum'ah, dengan kalian masuk terjerumus ke dalam limbah dan kubangan kekufuran sehingga kalian susah untuk kembali kepada agama ini, terjerumus ke dalam kekufuran, maka terhapus amalnya. Demikian pula jangan engkau batalkan amalmu dengan tidak menyempurnakannya. Mari kita sempurnakan amalan kita, karena ini modal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita tahu bahwa syarat diterimanya amalan ada 2, yaitu ikhlas dan mencontoh Nabi. Dan adapun tanda-tanda amalan kita diterima ada 4, yaitu kita semakin bergembira ketika telah melakukan ketaatan kepada Allah, ya, kemudian kita tetap istiqomah, dan yang ketiga adalah di mana kita selalu berlomba-lomba terus melakukan ketaatan, dan yang keempat terakhir adalah kita merasa khawatir kalau melakukan keburukan maka niscaya amal soleh kita terhapus, ya, karena tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulnya menjelaskan seluruh amalan-amalan soleh dan juga menjelaskan seluruh amalan-amalan yang bisa menggugurkan pahala amal soleh kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus memperbagus amalan kita, sebagaimana doa yang sering kita baca, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa ingat kepada Engkau, mensyukuri nikmat Engkau, dan memperbaiki ibadah kepada Engkau. Inilah
tanda mukmin sejati ketika dia beramal, motivasinya adalah karena memang dia mengharapkan pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan rahmat kepadanya sehingga dia gemar beramal. Inilah yang dimaksudkan kita beramal dengan rahmat atau masuk surga dengan rahmat Allah, yaitu Allah jadikan kita gemar beramal. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita merasa khawatir kalau amalan kita sia-sia, dan disitulah kemudian muncul kecintaan yang tulus kepada Allah ketika beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis salat.